nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Terima kasih. Ya, kenapa sakit? Alfa atau di luar? Alfa. Ya. Nanti mereka yang menyesuaikan karena pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, silakan berdiri lagi dari tempat duduknya. Lagi-lagi Pak Guru memeriksa kerapiannya. Sudah rapi semua? Sudah. Ya, sudah rapi. Inilah calon-calon siswa-siswa yang hebat, ya, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Bukan berarti sebuah kedisiplinan, sebuah kerapian itu adalah bentuk daripada tanggung jawab Anda masing-masing selaku siswa itu seperti itu. Bukan nanti harus dipaksa. Itu sudah dibentuk yang disebut dengan tugas kebersihan. Ya, siapa-siapa yang melakukan kebersihan itu tentu bagian daripada keimanan. Kebersihan itu pangkal daripada iman. Berarti kalau kemarin kita belajar tentang perilaku, tentang contoh, hari ini silakan buka materi halaman 32 pada salah di materi video. Silakan. Ada? Tentang apa di 32 itu? Memahami perilaku. Jujur atau menepati janji, silakan. Siapa yang bisa? Kan jujur adalah kata temannya bilang sebuah proses perkataan yang benar diucapkan kemudian dilakukan. Siapa lagi yang bisa? Diulangi. Wahyu. Silakan. Siapa yang bisa lagi? Ya, silakan yang menepati janji yang seperti apa? Janji adalah hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai diajukan. Oke, itu nanti kalau berbicara tentang utang, apapun bentuknya utang itu. Oke, terima kasih sekali untuk adik-adik saya yang 2 orang itu. Semoga teman-teman kalian bangkit hari ini dalam proses pembelajaran. Baik, hari ini di makna, hari ini kita mencari sebuah makna. Sudah dibuka semua bukunya? Iya, silakan. Menurut kalian itu yang hadir hari ini, apa itu makna itu? Apa penjelasan makna itu? Silakan. Itu yang disebut dengan, kalau contoh kan sudah dikatakan, ternyata contoh jujur seperti ini, menepati janji ini. Kalau makna itu seperti apa? Kan sudah ada memahaminya. Ya, silakan siapa yang bisa? Silakan. Kalau memahami itu sebuah tentang perilaku. Kemudian juga ada yang disebut dengan contoh. Ya, kalau contoh ini misalnya kalau janjian nanti, makanya itu di proses pembelajaran hari ini yang harus ditanamkan itu adalah tahu yang disebut dengan pengertiannya, tahu yang disebut dengan tidak paham atau tidak tahu maknanya. Harusnya dua-dua yang harus dipahami dalam proses pembelajaran hari ini. Sangat jelas sekali di dalam surat Al-Quran itu, sangat jelas yang kemarin kita baca itu, sangat jelas bahwa segala sesuatu itu, apapun kalau berpergian nanti dengan temanya harus dilaksanakan. Seandainya pun tidak sempat dilaksanakan dalam proses makna itu, maka harus memberi atau memohon atau meminta maaf pada teman. Ya, wah ini saya mohon maaf tidak sempat kita kemarin sore main bola kaki, atau tidak sempat belajar bersama dan lain sebagainya. Makanya itu apa? Ditanamkan pada diri kita itu ketika kita melakukan sesuatu itu atau kita salah harus mengucapkan maaf ketika kita tidak mampu untuk melakukannya. Sudah? Maka di proses pembelajaran yang hari ini akan Pak Guru berikan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi Pak Guru berikan di proses pembelajaran ini adalah ketika hari ini jadwal kebersihan, jangan bersama dia sudah ditugaskan pada hari ini untuk melakukan sebuah proses kebersihan.
Baik, ada yang ditanyakan di sini? Silakan ditanya saja. Ini pers untuk bertanya. Ya, saya suka butuh kata-kata yang salah di hari ini. Karena tidak ada yang belajar itu memberikan yang terbaik, tapi belajar dari titik salah dulu untuk menjadi yang benar. Silakan, ada yang ditanyakan? Kenapa jadi terus? Dia ngomong begini. Ini kok diam? Ini memang seharusnya memang kita harus bentuk kelompok ini. Ayo silakan, siapa yang bisa bertanya? Wahyu, tidak ada suara, mungkin dia. Oke, sudah? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru yang bertanya saja. Tapi Pak Guru kan bertanya. Jadi nanti belajar bertanya mulai hari ini. Di proses statementnya Pak Guru hari ini memberikan sebuah proses pembelajaran hari ini hanya sekilas, tapi mampu dinalar itu, mampu dicerna dalam otak itu. Itulah proses pembelajaran daripada belajar 3 jam itu tanpa harus apa-apa di kamu tahu. Tema itu. Sudah? Siapa lagi yang bisa berikan contoh di 2? Lingkungan sekolah boleh, lingkungan keluarga boleh. Siapa yang bisa berikan contoh? Tidak bisa. Tidak, maknanya tidak bisa. Padahal 3 kali pertemuan hari ini dalam proses pembahasan tentang ini, ya kemarin memahami, kemarin belajar tentang ini, hari ini akan Pak Guru berikan pemahaman lagi supaya lebih jelas lagi di dalam materi ini. Kalau tidak ada, ya yang bertanya hari ini dari Pak Guru anggap ini mampu dan bisa melakukan itu. Sudah? Pak Guru akan berikan evaluasi nanti. Ini adalah evaluasi terakhir Pak Guru. Ya, 10 nomor. Ya, tidak banyak. Silakan di ini pas ini. Oke, silakan dikerjakan. Isi situ saja. Silakan. Berarti yang 2 orang ini ambil kertas selebar. Kalau tidak kita kerja, iya, situ aja. Nanti tulis kamu. Saya. Iya. Silakan. Silakan dicontohin saja. Bagus-bagus kok soalnya. Dari materi teman silakan. Mulai di buku juga silakan dulu. Iya. Tidak, jangan ini. Contohkan saja. Contoh di ABCD-nya saja. Jangan ini. Di ABC-nya saja. Ini. Karena di materi kita itu tidak boleh mencontek. Ambil satu-satu. Iya, dicontek. Tidak, di ABC-nya saja. Ya, ambil begitu dong. Perhatian, itu kan ada soal itu. Perhatian sini. Sudah perhatian sini? Boleh diperhatikan sini? Boleh. Akan perlu evaluasi yang 3 kalinya di dalam proses pembelajaran ini. Ya, tahap 1 itu Pak Guru berikan soal, tahap 2 hari ini adalah masuki pada tahap 3 untuk Pak Guru jadikan sebuah proses perbandingan dalam proses pembelajaran dalam tema yang sama. Untuk itu Pak Guru
anggap kita yang ketiganya di materi ini. Untuk itu nanti dikumpul akan Pak Guru berikan nilainya berapa, nilainya ini dari satu orang ini dari soal-soal yang Pak Guru berikan. Ada pertanyaan hari ini? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru buatkan petunjuk. Apapun bentuknya proses pembelajaran itu yang diberikan itu harus belajar. Untuk itu, siapa yang bisa memberikan sebuah evaluasi atau kesimpulan materi kita pada hari ini tentang makna perilaku jujur? Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Ya. Yang lain silakan. Oke. Itu adalah kesimpulan yang diberikan pada kelompok kelompok 1. Ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 sudah memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kelompok 2 silakan. Ya. Kelompok 2 yaitu hidup akan senantiasa merasa senang dan tenang apabila kita berkata jujur dan berbicara. Oke, itu kesimpulan pada kelompok 2 pada proses pembelajaran hari ini. Oke, berikan aplaus. Yang lain masih ada? Oke, terima kasih. Berarti mewakili dari seluruh teman-temannya yang di kelas 9 ini, bahwa materi kita pada hari ini sudah diberikan sebuah penguatan pada dari kelompok-kelompok 1, 2 dan seterusnya untuk materi kita pada tema tentang jujur dan menepati janji. Oke, sekarang biasa bagus-bagus semua. Berarti tugas di proses pembelajaran ini tetap diberikan dalam proses pembelajaran. Baik, di akhir daripada proses kegiatan kita hari ini, Pak Guru membuatkan sebuah penguatan bahwa apapun bentuknya materi, apapun bentuknya mata pelajaran itu, setelah dari sekolah ini ada pembagian untuk kita lakukan proses pembelajaran di rumah, dibaca dan dibaca. Semua materi-materi dibaca kemudian dipahami. Apapun yang terjadi nanti, ketidakpahaman nanti dalam proses materi-materi yang sudah diberikan itu, datang di sekolah kembali lagi ditanyakan pada dewan guru untuk mengenai materi-materi yang sudah diberikan pada saat pelajaran berlangsung. Baik, untuk itu Pak Guru tutup ini kegiatan proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Silakan pimpin doanya. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu